Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwa wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran kabira. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma ya rabbal alamin. Baik, kita langsung melanjutkan ya pembahasan tersisa dari kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran karangan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li syuyukhina wa li jami'il muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li syuyukhina wa li jami'il muslimin. Amin. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid dharain. Amin. Faslun wa yaqra'u fi rak'atay sunnati subhi ba'da al-Fatihati fil ula qul ya ayyuhal kafirun wa fi tsaniyati qul huwallahu ahad. Wa in sya'a qara'a fil ula qul amanna billahi wa ma unzila ilaina al-ayah. Wa fi tsaniyati qul ya ayyuhal kitab qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum ila akhir ayat. Fakilahuma sahih min fi'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini pasal tentang apa saja yang disunnahkan di dalam salat-salat sunnah rawatib. Ya, untuk di salat sunnah sebelum subuh, ya, insya Allah kita juga sudah tahu ya, dan mungkin kita juga sering mengamalkan. Disunahkan kita rakaat pertama membaca surat Al-Kafirun. Ya, yang kedua surat Al-Ikhlas. Atau pilihan keduanya kita coba praktekkan sesekali, ya, biar kita variasikan membaca surat Al-Baqarah ayat 126 itu. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbaqi ila akhir ayat. Ya, lalu atau ayat keduanya membaca surat Ali Imran ayat 62. Ya, qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Ya, keduanya sahih, hadis dari Rasulullah SAW, ya. Diriwayatkan dari Imam Muslim ya, hadis riwayat Imam Muslim nomor 726. Apa hikmahnya kita membaca surat ini ketika sebelum subuh, ya, dan juga nanti di setelah maghrib juga sama, adalah hikmahnya untuk menjaga tauhid kita. Karena dua surat tadi, Al-Ikhlas ataupun Al-Kafirun, begitu pula dengan Al-Baqarah 126 dengan Ali Imran 64, itu maknanya adalah makna tauhid. Ya, harapannya adalah ketika kita membaca itu di pagi dan juga di petang atau di waktu maghrib, tidak terjaga tauhid kita, selalu mengingatkan diri kita untuk menjaga tauhid kita, ya, baik di dalam rububiyah kita, baik di dalam uluhiyah kita, ataupun dalam asma wa sifat. Ya, jadi itu hikmahnya untuk menjaga tauhid yang telah kita tanamkan ya sejak kita menjadi seorang muslim. Wa yaqra'u fi sunnatil maghribi fil ula qul ya ayyuhal kafirun wa fi tsaniyati qul huwallahu ahad. Wa yaqra'uhuma aydan fi rak'atay tiqwa wa rak'atay istikharah. Begitu pula di salat sunnah maghrib ba'da maghrib. Kalau qobliyahnya tidak ada nas atau dalil tertentu untuk membaca surat tertentu ya, dan qobliyah maghrib itu termasuk sunnah yang ghairu muakkad. Ya, qobliyah maghrib itu masuk ghairu muakkad ya. Jadi tidak terlalu ditekankan, tapi silakan dilakukan. Nah, ketika di ba'diyah maghrib, kita juga disunahkan membaca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Tetapi tidak ada dalil yang mengatakan membaca Al-Baqarah 126 dan Ali Imran ayat 64. Ya, wallahu ta'ala. Tapi boleh saja diamalkan, cuman jangan disampaikan kepada Nabi. Ya, itu ya. Jadi karena tidak ada dalil yang khas ya terkait membaca Al-Baqarah 126 dengan Ali Imran 64 pada sholat sunnah ba'da maghrib. Begitu pula disunahkan di sholat tawaf. Ya, jadi kalau antum umroh atau haji sedang bertawaf, itu setelah tawaf kita ada sholat sunnah tawaf. Ya, 2 rakaat, maka juga disunahkan untuk membaca surat tersebut.
Begitu pula di sholat istikharah, ya, sholat istikharah. Nah, tetapi ini pakai kias ya. Jadi dalil pakai kias untuk sholat istikharah. Karena tidak ada dalil yang khusus ya untuk disunahkan membaca surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas surat pada sholat al-istikharah. Jadi itu pakai kias yang dalam beberapa argumen dalil yang sudah disampaikan sebelumnya. Baik. Wa yaqra'u min awtari min aw wa yaqra'u man awtara bi thalathi raka'atin fi raka'atil ula sabbihisma rabbikal a'la wa fi tsaniyati qul ya ayyuhal kafirun wa fi tsalitsati qul huwallahu ahad wal mu'awwidzatain. Dan juga disunahkan ketika kita membaca tiga rakaat surat witir, ya, membaca rakaat pertamanya bacaan A'la, lalu yang kedua membaca Al-Kafirun, lalu yang ketiga kita membaca Al-Ikhlas plus Al-Falaq dan An-Nas. Ya, kalau yang umumnya Bukhari Muslim itu hanya menyampaikan sampai Al-Ikhlas. Adapun tambahan Muawwidzatain itu diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban di dalam Sahih Ibnu Hibban dan Imam Al-Hakim dan Al-Baihaqi di dalam sunannya, dan juga Darqutni. Jadi ada juga dalilnya, ya, boleh juga diamalkan. Jadi boleh Al-Ikhlas saja, boleh dengan tambahan Al-Falaq dan An-Nas. Dan ini pilihan mazhab Syafi'i, ya, kalau untuk yang memilih memakai membaca Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas di rakaat ketiga sholat witir. Ya, seperti itu. Jadi sunahnya kita baca Al-Ikhlas, Al-Kafirun, dan Triyokul. Ya, kalau dalam mazhab Syafi'i, atau minimalnya membaca Al-Ikhlas. Faslun berikutnya. Wa yustahabbu an yaqra'a surat al-Kahfi yaumal jumu'ati wa li haditsin Abi Sa'id al-Khudri wa ghairihi fihi. Ya. Qala Asy-Syafi'i rahimahullahu taala fil ummi wa yustahab an yaqra'aha aydan lailatal jumu'ah. Dan disunahkan untuk kita membaca surah Al-Kahf pada hari Jumat berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Ada berikutnya, ada hadisnya, keterangannya, dan juga perkataan dari Imam Asy-Syafi'i dalam Al-Um mengatakan bahwasanya juga disunahkan membaca di malam Jumat. Kalau yaum, ya, kita bilang yaum itu general, ya, artinya macam dari pagi sampai malam, ya, dan lebih khusus lagi sebenarnya ketika siang hari, ya, pagi sampai siang itu yaum. Tapi general, ya, mencakup juga sore dan malam. Tapi kalau Lailatul Jumu'ah, maka itu khusus di malam hari. Malam itu hitungannya di mana? Dari maghrib, ya, hitungan dari maghrib. Jadi ketika sudah maghrib itu sudah hitungan malam sampai menjelang waktu subuh. Nah, itu hitungan malam. Ya, jadi kita disunahkan 2 kali, baca di malam ataupun di siangnya. Ya, tapi kalau sekalipun cukup, gitu ya. Apa dalilnya? Dalilnya wa dalilu hadza ma rawahu Abu Muhammad Ad-Darimi bi isnadihi an Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala man qara'a surat al-Kahf lailatal jumu'ah adha'a lahu minan nuri fima bainahu wa bainal baitil 'atiq. Ini hadisnya tadi, ya, tentang disunahkan membaca surah Al-Kahf dari Abu Sa'id Al-Khudri dan diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi di dalam Musnad Ad-Darimi. Situ dikatakan, barang siapa membaca surat Kahfi pada malam Jumat, ya, maka Allah akan menerangi antara dirinya, ya, dengan Baitul Atiq itu Ka'bah. Jadi kalau kita baca Al-Kahfi itu seakan-akan ada cahaya antara diri kita dengan Ka'bah. Begitu. Allah alam ini mungkin kejadiannya ketika hari kiamat atau bagaimana. Yang jelas ini fadilahnya. Jadi kita mendapat penerangan cahaya atas bacaan soal Al-Kahfi kita baca. Wa dzakarat Darimi haditsan istihbab qira'ati surati Hud wa yaumal jumu'ah wa an Makhul at-Tabi'i al-Jalil istihbab qira'ati Ali Imran. Begitu pula Imam Ad-Darimi juga menyebutkan tentang hadis tentang disunahkannya baca surat Hud pada hari Jumat. Ini kita mungkin baru tahu, ya. Tapi memang hadisnya ini dipermasalahkan, ya. Dhaif, ya. Dhaif secara sanad. Lagi kita lihat kalau kita ikut manhaj Imam Nawawi, ya, beliau memang menerima hadis dhaif, ya, baik itu dhaif matan ataupun dhaif sanad.
Ya, dan itu menurut penelitian beliau, karena hadis dhaif itu nanti bisa ada syawahid. Ada beberapa hadis-hadis yang mungkin mendukung hadis tersebut, walaupun hadis dhaif misalnya, secara sanad atau secara matan, nanti bisa didukung oleh beberapa riwayat-riwayat yang lain yang semakna dengan itu. Nah, jadi seperti itu. Nah, untuk hadis tentang membaca surat Hud ini pada yaumul Jumu'ah ini, ya, dari Musa ad-Darimi, dari sahabat Ka'ab bin Ka'ab ya, Sayyidina Pak radhiyallahu anhu, bahwasanya ada Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iqra'u surat Hud, iqra'u surat Hud yaumal Jumu'ah. Jadi dari sahabat Ubay bin Ka'ab, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bacalah kalian surat Hud pada hari Jumat. Ya, dia adalah Musnad ad-Darimi. Jadi banyak sekali kutipan-kutipan Imam Nawawi dari biasanya. Jadi gini ya, ikhwah ya. Jadi Bukhari Muslim itu memang ashahul kutub, ya, sahih kutub ba'dal Quran, setelah Al-Quran. Kenapa? Karena standarisasi penerimaan riwayat hadis Imam Bukhari dan Muslim itu lebih ketat daripada imam-imam yang lain. Tetapi itu bukan berarti mutlak kalau nggak dari Bukhari itu salah, itu tentu begitu ya. Dalam mazhab Syafi'i, kalau antum misalnya pengen tahu amalia mazhab Syafi'i, misalnya dalil kunut subuh di Bukhari Muslim itu, kunut subuh itu gak dimasukkan hadis itu, dilemahkan ya, artinya Imam Bukhari tidak menerima hadis kunut subuh. Begitu misalnya basmalah dijaharkan atau disirkan ketika sholat, Imam Bukhari Muslim memilih untuk disirkan, gitu kan. Tapi apakah ketika ada yang baca basmalah dengan jahar itu salah? Belum tentu. Kenapa? Karena pijakan dalil-dalil mazhab Syafi'i itu dari mana? Sunan Kubro Al-Baihaqi. Ya, jadi kalau antum pengen tahu dalil, misalnya tuh nanya mana dalilnya gitu kan. Bagus nanya dalil, cuman jangan terkadang kita nanya dalil itu terkadang malah sentimen gitu ya, mudah menyalahkan. Belum tentu. Kita lihat kalau pengen tahu dalil-dalil mazhab Syafi'i, amalia mazhab Syafi'i, menjaharkan basmalah, kunut subuh, ya terus apa lagi? Yang umum lah ya, yang kita ketahui dari fikih-fikih ibadah misalnya. Itu bisa kita lihat di Sunan Kubro Al-Baihaqi, Imam Al-Baihaqi. Begitu pula di Musa ad-Darimi. Ya, jadi makanya kalau antum yang punya cetakan Darul Minhaj ini kelebihannya ya, ini buat utamanya buat para guru ya, atau mungkin antum mau ngajar mau apa, saya rasa cetakan ini bagus karena apa? Sini banyak takhrijnya, hadis-hadisnya, ya, segala macam dijelaskan. Dan rata-rata sumber-sumbernya itu dari mana? Musnad ad-Darimi ataupun Sunan Kubro Baihaqi. Gitu. Tidak semuanya dari Bukhari Muslim, gitu ya. Jadi bukan berarti yang nggak dari Bukhari Muslim salah. Nah, tadi yang untuk baca surat Hud itu pada hari Jumat itu diriwayatkan dari Imam ad-Darimi dalam musnadnya. Walaupun tadi saya bilang memang ada perselisihan terhadap sanad tersebut. Begitu pula dalam sahabat dari tabi'in Makhul, bahwasanya juga disunahkan baca surat Ali Imran pada hari Jumat. Tapi kita umumnya memang lebih mengenal ya baca surat Kahf, ya surat Kahf, dan juga surat Yasin. Ya, nanti setelah ini ada surat Yasin, ada pembahasan khususnya. Jadi di sini sebenarnya justru Imam Nawawi itu lebih menguatkan baca Al-Kahf bukan Yasin. Ya, sebagai tokoh utama mazhab Syafi'i, beliau lebih menguatkan surat Yasin, surat Al-Kahf, lalu surat Hud, dan juga surat Ali Imran. Di mana letak surat Yasin? Nah, setelah ini kita akan bahas ya beberapa pasal berikutnya. Yasin itu nanti ada pembahasan khusus, gitu ya. Tapi apakah tidak diperbolehkan? Nah, itu nanti pembahasan panjang lagi. Saya belum ngecek lagi. Jelas memang teman-teman kita sudah kita baca Yasin pun juga mereka punya dalil khusus ya terkait membaca surat Yasin di malam Jumat. Faslun berikutnya. Jadi kalau kita ikut dari At-Tibyan Munawi ya, jadi kita punya sandaran. Apa dalilnya? Lihat dari Abu Sa'id Al-Khudri ya. Man qara'a surat Al-Kahfi lailatul Jumu'ah, dalam riwayat lain yaumal Jumu'ah, A'lahu minan nuri fi ma bainahu wa baina baitil wa bainahu wa bainal baitil atiq. Jadi fadilahnya kalau kita baca Al-Kahf, maka kita akan diterangi antara diri kita dengan Baitullah atau Ka'bah. Oke, pasal berikutnya. Wa yustahabbul iktsaru min tilawatil ayatil kursiyyi min fi jami'il mawaqif wa anna yaqra'aha kulla lailatin idza awa ila firashihi wa an yaqra'al mu'awwidhataini 'aqiba kulli shalah. Faqad shahha 'an Uqbah bin 'Amir radhiyallahu anhu qala amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'al mu'awwidhataini dubura kulli salatin. Rawahu Abu Dawud, At-Tirmidzi, wa An-Nasa'i, wa qala
Tirmidzi haditsun hasanun sahih. Dan juga disunahkan kita untuk memperbanyak tilawah, membaca ayat kursi di setiap keadaan atau di setiap tempat. Ya, baca ayat kursi ya. Dan secara khusus di mana ya qara'aha kulla lailatin idza awa ila firasy. Secara khusus kalau kita pengen tidur, pengen ke tempat tidur kita. Ya, mana juga ada disinggung di bab sebelumnya ya. Membaca ayat kursi sebelum tidur. Dan juga membaca al-mu'awwidzatain aqiba kulli shalah. Dan juga membaca surat Al-Falaq dan An-Nas. Begitu pula dengan Al-Ikhlas juga sebenarnya setiap selesai sholat. Faqad shahha an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, telah sahih dari sahabat Uqbah bin Amir, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, amarani Rasulullah SAW an aqra al-mu'awwidataini dubura kulli shalatin. Rasulullah memerintahkan. Ini kalau udah amaroni, ini udah sabit ya dalam ilmu mustalah ya. Kalau dari matanya itu sudah ada lafaz amaro atau kan istilah naha Rasulullah, itu berarti sudah sabit ya, suatu pernyataan yang tegas ya, baik itu tegas larangannya, tegas perintahnya. Tapi tidak sampai kadar wajib ya, tergantung nanti perspektif para fuqaha melihat hadis tersebut. Tapi kalau untuk ini tidak sampai kadar wajib ya, minimal mustahab. Bahwa Rasulullah SAW memerintahkan untuk apa? Membaca Al-Falaq dan An-Nas setiap selesai sholat. Ya, riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasa'i, dan Tirmidzi mengatakan haditsun hasanun sahih. Hadis hasan sahih. Baik. Fasal berikutnya. Wa yustahabbu an yaqra'a inda an-naumi ayat al-kursi wa qul huwallahu ahad wal mu'awwidzatain wa akhir suratil baqarah. Fahadha mimma yuhtammu lahu wa yata'akkadu al-i'tina'u bihi faqad thabatat fihi ahaditsun sahihah. Ya, dan tadi ini juga sudah pernah singgung bab sebelumnya ya, bahwasannya ketika kita pengen tidur maka baca ayat kursi, baca Al-Ikhlas, baca Al-Mu'awwidzatain, lalu baca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Dan ini adalah perkara yang penting yang hendak kita perhatikan. Fafis sahihain, nah, ini kalau pengen tahu dalilnya disampaikan oleh beliau juga di dalam sahihain, berarti Bukhari Muslim. Nabi Mas'ud Ad-Badri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-ayatani min akhir surah Al-Baqarah man qara'ahuma fi lailatin kafatah. Dua ayat terakhir surat Al-Baqarah yang dibaca oleh seseorang pada satu malam, maka itu akan mencukupinya, kafatah. Cukupi dari apa? Mencukupi dari segala min kulli makruh, dari segala sesuatu yang dibenci ya. Misalnya malam-malam kita nggak tiba-tiba ada mimpi buruk, kita baca salah satu kiat kita biar nggak mimpi buruk itu kita baca ini, baca ayat kursi, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah ya, secara khusus 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah ya, dari segala yang dibenci, yang mimpi buruk atau misalnya ada kejadian-kejadian yang kita nggak tahu, yang kita tidak ketahui ketika tidur, ya kan? Bagi pada malam-malam itu kan, sebagaimana di surat surat Al-Falaq itu kan, wa min syarri ghasiqin idza waqab, dari kejahatan malam ya, banyak sekali malam kita lagi tidur bisa ada pencurian, ada perampokan ya kan? Bacalah ayat ini, insya Allah akan mencukupi kita dari semuanya, dari hal-hal yang semuanya dibenci. Yang kedua, mencukupi kita dari qiyamul lail ya. Kalau kita suka kebablasan, baca ayat ini ya, itu mencukupi kita dari qiyamul lail. Tapi mencukupi ini bukan berarti kita berpahala qiyamul lail, bukan. Mencukupi artinya ya sudah cukup kita menjadikan itu sebagai ayat yang kita baca di malam hari ya. Bukan berarti kita baca ayat itu berarti kita udah berarti nggak usah qiyamul lail, nggak usah tahajud lagi, cukup baca 2 kita juga ya. Maksudnya jadi kalau kita kebablasan sebagai backup kita dari lain kita kalau kita nggak tahajud atau qiyamul. Wa qala jama'atu min ulama kafatu min qiyamil lail wa qala akhar fatahul makruh fi lailat. Itu sudah saya sampaikan ya, itu maksudnya. Harus mencukupi dari apa tadi? Mencukupi dari kebablasan lail atau mencukupi dari hal-hal yang makruh pada malam hari. Pada hal-hal makruh di sini secara lughah ya, bukan secara istilah fikih. Makruh ini segala tidak disukai, dibenci. Wa Aisyah radhiyallahu anha Nabi sallallahu alaihi wasallam kana kulla lailatin. Kenapa? Suara saya apakah putus-putus? Gimana tadi?
Jelas suara saya? Jelas ya. Tadi sebelum saya agak dengar-dengar putus-putus. Ya, oke, lanjut ya. Aisyah radhiyallahu anhu. Apa mungkin ada yang lain kali? Mbak ya, agak ini ya mantul suaranya. Ya dengar. Wa Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana kullu lailatin yaqra'u qul huwallahu ahad wal mu'awwidhataini wa qad qaddamnahu fi fasl an-nakhti bil Qur'an. Begitu pun dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap malam baca tadi ya, yaqul tadi ya. Ini sudah disampaikan di bab kemarin fi nafsi bil Qur'an faslun, pasal tentang kita meniupkan angin mulut kita setelah membacakan Al-Quran. Itu bisa sebagai ruqyah, bisa juga sebagai tabarruk. Warai bin Abi Dawud bi isnadihi an Aliyin radhiyallahu anhu qala ma ura ahadan ya'kulu dakhala fi am yanamu hatta yaqra ayatul kursi. Ini sindiran nih dari sahabat Ali ya. Dari sahabat Ali, Khalifah Amin Mukminin Ali bin Abi Thalib. Kata beliau Pak, saya belum pernah melihat pada zaman beliau nih ada orang yang masuk Islam ya, terus dia ketika masuk Islam malam baca ayat kursi, pasti baca itu. Berarti menunjukkan begitu pentingnya. Jadi kata beliau pada zaman beliau banyak yang mu'alaf, banyak para orang-orang kafir yang masuk Islam, terus masuk Islam mereka menjaga ini, ya menjaga ini terus menerus ya. Sehingga kata beliau apa namanya ini menjadi suatu hal ciri nih kalau orang berakal pasti bacanya ayat kursi kalau malam. Berarti kalau nggak baca ayat kursi malam betul orang nggak berakal. Mafhum mukhalafahnya begitu kan. Tapi ini sebagai ancaman, bukan ancaman, sebagai motivasi. Kita yang udah ini dari sejak kecil, masa kita nggak membaca ini ketika malam hari. Membacanya itu membaca tidak butuh waktu sampai 10 menit gitu kan. Jadi kita usahakan coba. Wan Ali radhiyallahu anhu qala ma kuntu ura ahadin yaqulu yanamu qabla al ayat fi thalath al awakhir min surati sahihun ala syarti Bukhari wa Muslim. Ya, begitu pula kata beliau, sama, saya juga nggak ngeliat ada orang yang berakal ketika masuk Islam itu eh, apa namanya menjalankan membaca 3 ayat terakhir soal Al-Baqarah. Di sini 3 ayat terakhir berarti dari lahi mahfuz salawat wa fil ardh ya, atau bisa juga dari amanah Rasul berarti 2 ayat terakhir. Kata beliau orang berakal pada zamannya dari kalangan pasti baca ayat ini gitu kan. Nah, jadi kan mukhalafahnya kalau kita nggak baca kita nggak berakal. Nah, jadi ini hanya sebagai targhib wa tarhib ya, motivasi dan ancaman buat kita terus menjaga jangan disepelekan. Wa an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atamu lailatul illa qara'ta fiha qul huwallahu ahad wal mu'awwidhataini fama anta alayya lailatul illa wa ana aqra'un. Ini juga saya singkat aja sama ya, jadi Rasulullah pemerintah baca tayakkul tadi ya. Wa an Ibrahim an-Nakhai qala kanu yastahibbuna an yaqra'u haula iswa fi kulli lailatin thalatha marrat qul huwallahu ahad wal mu'awwidhatain isnaduhu sahihun ala syarti Muslim wa an Ibrahim aydan kanu yu'allimunahum idza awaw ila furushihim an yaqra'ul mu'awwidhatain. Ya. Ada juga ada riwayat yang mengatakan bahwasannya baca al-ikhlas masuk 3 kali dalam hari. Ya, jadi kemarin kalau nggak salah Alfian ya. Kemarin nanya waktu itu apakah salah samarot ini usapan? Jadi sekarang kita misalnya nafas dan meniupkan angin kecil, dan setelah membaca 3 itu kita usap 3 kali. Usap 3 kali itu mengusapnya kita bacanya. Ada 2 versi ya. Bisa dengan mengusap 3 kali atau baca surat tersebut 3 kali. Masing-masing Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Seperti itu. Ya. Wa Aisyah radhiyallahu anha kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yanamu hatta yaqra'al umar wa bani Israil rawahu Tirmidzi wa qala. Nah, ini juga ada kita baru tahu Rasulullah SAW kan beliau ada riwayat yang dihasan oleh At-Tirmidzi, beliau tuh nggak tidur sampai baca surah Az-Zumar.
dan surat Bani Israel. Satu surat ini panjang ya, surat ini panjang. Kemarin itu ada berapa ayat aja? 794. Udah 60-an, 60 ayat. 60-an lah. Kalau Al-Isra 100-an ayat. Ini Hasan. Nah, ini kalau mau dimakan silakan taklid kepada pilihan Imam Nawawi itu maksudnya. Begitu pula dengan lagi juga soal al-mawqi disunahkan untuk menghindarkan kita dari siksa kubur jika sebelum tidur. Jadi sebenarnya kita nih sebelum tidur pun kita banyak banget gitu. Ya mungkin kita sebagian kita mungkin masih banyak yang belum banyak mengamal. Seminim-minimnya kita baca ayat kursi, triyokti, dan 2 akhir surat itu minim sekali. Kalau mau lebih baca Al-Zumar, baca Al-Isra, baca juga Al-Mulk. Yang ada tuh nggak tidur nanti ya, malah jadi begadang gitu kan. Atau malah pas baca itu malah ketiduran. Nah, itu loh, kadang-kadang penyakitnya itu. Tapi kalau kita kebaikan terus kita ketiduran, Allah akan catat. Gitu ya. Karena niat kita baik. Oke, Faslun. Wa yustahab an yaqra'a idza istayqadha min nawmi kulla lailati akhir Ali Imran min qawlihi ta'ala inna fi khalqis samawati wal ardi ila akhirih. Faqad thabata fi sahihaini anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u Fatimah Imran idza istayqadha. Ya, ini juga disunahkan jika setelah tidur. Jadi kan sebelum tidur saat bangun apa? Sunahnya setelah misalnya baca doa. Gimana doa bangun tidur? Saya pengen tahu. Coba. Siapa yang bisa jawab? Kalau saya tunjuk aja. Dito. Jangan Dito. Dito udah sering jawab. Jangan. Siapa yang jarang jawab? Dava. Bangun tidur doanya gimana? Awas aja kalau nggak bisa. Mana Dava? Apa doa bangun tidur? Mana Dava? Wah, ini saya kadang suuzon. Kalau ikhwan yang nggak buka video saya kalau ditanya jangan jawab, alhamdulillah. Kalau nggak ini saya suuzon nih. Lagi ngapain nggak ditanya nggak jawab. Suuzon ini. Coba bilang. Apa doa bangun tidur? Ini bukan set alhamdulillahilladzi akhyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kalau sebelum tidur gimana? Bismika Allahumma ya bismika amut amin. Nah, yang benar itu sebelum tidur itu kita Bismika Allahumma amutu wa ahya. Ya kan kita tidur itu kita ibarat mati sementara. Gitu. Ya, jadi yang lebih kuat, bukan lebih kuat, lebih itu adalah doa Bismika Allahumma amutu wa ahya. Kita kan mati dulu sementara ketika dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jadi jangan sampai antum ini udah lulus nanti dari pesan doa-doa yang sehari-hari hafal. Ya, seperti itu. Nah, setelah bangun tidur, setelah kita tadi baca Alhamdulillah dan tahyana ba'damatana wa ilaihin nusyur, kita baca surat Ali Imran dari ayat 190 sampai 200 fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar ila akhir ayat. Gitu ya. Faslun berikutnya. Wa yustahab an yaqra 'indal marid bil Fatihah bi qoulihi sallallahu alaihi wasallam fil hadits sahih fiha wa ma adraka annaha ruqyah. Nah, sekarang pasal tentang kita membaca bima yaqra'u 'indal marid, tentang apa yang dibaca kepada orang yang sakit. Pertama, disunahkan kita baca Al-Fatihah. Apa dalilnya? Dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini potongan sebenarnya. Jadi ada hadis panjang, matan panjang, terus potongannya wa ma adraka annaha ruqyah atau innaha ruqyah. Jadi kan kamu mengetahui bahwasanya itu ruqyah. Jadi Al-Fatihah itu sebagai ruqyah. Ini hadis dari Bukhari Muslim. Dari Jarur Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ya. Jadi Al-Fatihah untuk orang sakit itu ada dalilnya sahih dari Bukhari Muslim. Ya. Jadi kalau misalnya saya kadang-kadang memberikan informasi orang sakit, kita doa yang kita masih kita pakai Pak. Allahumma adhibil ba'sa rabban nas ishfi anta syafi la shifaa'a illa shifaa'uk shifaa'an la yughadiru saqama. Ya. Doa yang mana Pak? Kita baca Al-Fatihah karena Al-Fatihah itu ruqyah. Gitu ya, untuk orang sakit itu bisa menyembuhkan insyaallah dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Nanti yang khilaf itu apakah Al-Fatihah sampai kepada orang meninggal nanti setelah ini. Ya, Al-Fatihah, Yasin, apakah sampai itu yang khilaf.
Tapi kalau untuk orang sakit itu mungkin sepakat para ulama ya terkadang. Jadi kalau misal kita bacakan Fatihah untuk fulan itu nah, ya itu kan doa. Itu kan untuk saudara kita juga atau untuk kita sendiri kan. Ya. Jadi jangan kadang-kadang kalau misalnya ya lah kalau dia nggak mau mengamalkan Fatihah untuk orang sakit, minimal dia baca doa untuk kesembuhan saudara dia. Jangan diem aja. Gitu. Kadang saya lihat gemes aja ngeliat ada orang seperti itu. Terus, ayo kita doakan saudara kita, diem aja dia. Padahal kita mendoakan saudara kita minimal dengan Allahumma adzil ba'sa rabbaka ishfi anta syafi. Itu kan doa untuk saudara kita yang sakit. Gitu ya. Kalau nggak baca Al-Fatihah, toh baca Al-Fatihah pun dalilnya jelas, gitu kan. Jadi bacalah kita ada kepedulian kita mendoakan sama muslim, apalagi untuk orang sakit. Wa yustahab an yuqra'a indahu qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas ma'an nafthi fil yadaini faqad thabata dzalika fi sahihaini min fi'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qad taqaddama bainu fi fasl fi akhir bab alladhi qabla hadha. Begitu pula baca kalau ini tadi kemarin udah pernah dibahas di pasal sebelumnya ya, pasal pada bab sebelumnya. Baca Al-Mas Al-Falaq An-Nas. Jadi lalu kita tiupkan, lalu kita misalnya ada orang sakit kita ruqyah dia dengan baca Al-Fatihah, lalu misalnya Al-Ikhlas Al-Falaq An-Nas kita tiupkan ke tangan kita usap ke wajah kita atau bagian yang sakit. Nah, itu masuk ruqyah ya untuk orang yang sakit atau penyakit yang kita alami sendiri, gitu ya. An Talhah bin Musarrif qala kana yuqalu innal marida idza quri'a 'indahu al-Qur'ana wajada lidzalika khifatun fadakhaltu 'ala khaytamah wa huwa marid faqultu inni araka al-yawma as-salih faqad innahu quri'a 'indal Qur'an. Apa salah satu sebab kita misalnya disuruh baca Al-Fatihah atau ayat Quran lagi nggak masalah. Ya, tapi Al-Fatihah secara usul ada dalil. Oma adraka annaha ruqyah, gitu kan. Nah, terus kenapa ya, ada suatu statement ya, dari sahabat dari riwayat ini sampaikan kenapa kita membaca surat Al-Quran kepada orang sakit karena itu akan meringankan dia, akan meringankan penyakit dia seperti itu. Dan begitu pula dari asar dari beberapa ulama salaf, Urwal Khatib Abu Bakar Al-Baghdadi rahimahullah taala bisanihi anna Ramadiyah radhiyallahu anhu kana ishtaka syai'an qala ashabal hadits fa idza hadaru qala iqra'u alayya al-hadits fahada fil hadits fal Qur'anul Karimu aula. Jadi ulama salaf terdahulu contohnya ini bukan kalau Abu Bakar Al-Baghdadi bukan ulama salaf ya. Tapi ulama, maksudnya kalangan ulama muhaddisin, ahli hadis ya, kalangan setelah generasi salaf ya. Abu Bakar Al-Baghdadi ya, beliau ini ahli hadis. Kalau beliau sakit, itu apa? Beliau minta didatangi para ahli hadis, bacakan hadis kepada beliau. Tujuannya apa? Untuk mendapat keberkahan dan untuk meringankan penyakit beliau. Dan itu terjadi, dan itu benar gitu ya. Maka Al-Qur'anul Karim lebih utama daripada itu. Ya, kalau para ulama terdahulu saja mereka sakit minta dibacakan hadis ya, atau diminta dibacakan hadis lah ya, hadis atau misalnya kalam-kalam ulama. Bagaimana kita baca Al-Quran justru lebih utama. Ya, sakit kita baca Quran gitu ya. Masya Allah pengalaman saya dulu ketika almarhum bapak saya sakit itu, saya bacakan itu di sisi beliau baca Ar-Rahman. Beliau sangat suka surat Ar-Rahman, Al-Mulk. Saya bacakan itu dan itu menenangkan diri beliau gitu ya. Jadi antum nanti yang punya orang tua gitu, sakit, semoga Allah jaga semua orang tua itu baca lah ketika kita bacakan Quran secara khusus nggak harus Al-Fatihah, boleh surat lain yang beliau suka. Itu menenangkan secara psikologi. Ya, itu lebih menenangkan jiwa. Ya, kadang-kadang sakit itu bukan sakit badan, tapi sakit pikiran. Terlalu banyak pikiran, stres, baca Al-Quran. Begitu ya. Ya, kalau Al-Baghdadi, jadi Bakal Al-Baghdadi beliau bacanya hadis. Maka Quran lebih utama kita laksanakan. Begitu pula saya salah satu guru saya mengatakan dulu ketika daurah. Jadi beliau ini ulama Madinah atau ulama Afwan. Guru saya beliau itu dulu berguru kepada para ulama India. Ulama India itu terkenal dengan ahli hadis banyak. Jadi kalau di kalangan beliau ada yang sakit, itu mereka baca Sahih Bukhari, dihatamkan dalam beberapa waktu. Bisa 3 hari, 4 hari, 5 hari dibaca aja, nggak dijelasin. Jadi kalau sakit baca Sahih Bukhari, ya baca Sahih Muslim dibacakan itu.
dan itu masya Allah ada faedahnya, ada buahnya gitu. Jadi terkadang perbuatan-perbuatan ini selain kita perlu dalil Quran Sunnah dari perbuatan ulama, gitu ya. Karena ulama-ulama kita ini berbuat ini, insya Allah ada dalilnya juga, atau mereka punya basirah, punya pandangan lebih tajam daripada kita sebagai orang awam nih, yang mereka ketika dapatkan itu mereka mengamalkan itu udah dapat khasiat atau karomah, punya karomah tertentu. Ya, itu benar. Jadi mereka sakit pada Sahih Bukhari misalnya, baca khatam 5 hari. Gitu. Nah, bagaimana dengan Al-Quran? Jadi kuncinya kalau lagi sakit itu ya, bacalah Al-Quran. Baik itu kita sedang sakit atau menjenguk orang sakit, gitu ya. Pas dong. Nah, tadi kalau sakit, sekarang fase berikutnya kalau udah meninggal atau ketika menjelang meninggal. Bagaimana apa yang fi ma yuqra minal mayyit? Apa yang dibaca pada mayit, ya, pada seorang mayit. Wal ulama min ashabina wa ghairihim yustahab an yaqra indahu yasin bi hadithi Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala iqra'u yasin 'ala kitab rawahu Abu Dawud dan Nasa'i fi 'amalil yaumi wal lailah wa Ibnu Majah bi isnadin dha'if. Para ulama dari kalangan ulama mazhab Syafi'i ya mengatakan bahwasanya disunahkan membaca Yasin berdasarkan hadis Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Iqra'u Yasin 'ala mautakum." Bacakan Yasin kepada orang yang meninggal di antara kalian. Hadis ini riwayat Abu Dawud dan Nasa'i dalam kitab Amalul Yaumi wal Lailah dan Ibnu Majah dalam sanad yang dhaif. Oke, sanad dhaif. Lagi-lagi surat kita bilang dhaif lakin yu'malu bihi, ya. Itu manhaj Imam Nawawi dalam kitab ini. Nah, sekarang kita pengen rinci apa maksudnya mautakum di sini, ya. Para ulama berbeda pendapat tentang mana mautakum. Ya, Iqra'u Yasin 'ala mautakum, bacakan Yasin kepada orang yang mautakum. Apakah dia yang sudah wafat? Ya, sudah wafat ya. Jadi sudah dikafani, sudah dikuburkan terus kita yasinan misalnya. Atau mautakum ini maksudnya adalah orang yang sebelum meninggal. Ya. Nah, dari ulama Syafi'iyah sendiri misalnya Ibnu Hajar beliau ahli hadis ya kalau Syafi'i yang beliau membawakan hadis ini dan beliau memilih maksudnya Imam Nawawi sebenarnya memilih ini sebenarnya dibaca Yasin itu ketika istihbar. Jadi ketika istihbar itu ketika menjelang kematian itu sakaratul maut itu dibacakan Yasin. Kenapa? Karena ketika dibacakan Yasin itu akan memperingan keluarnya ruh dari mayit tersebut. Ya, itu ada juga dalilnya ya, bisa ringkas saja. Jadi apa namanya? Membaca Yasin pada orang sakaratul maut berdasarkan hadis ini ya, itu akan memperingan ya, akan memperingan orang atau mayit ya, ruh seorang mayit yang akan keluar dari jasadnya. Ya, dan itu praktik para salaf rata-rata. Jadi ketika istihbar, gimana kepada apa? Ketika istihbar, bukan setelah wafat sebenarnya ya, bukan setelah wafat. Jadi membaca Yasin itu sebenarnya kalau mengikuti sunnah dan kalau kita mengikuti manhaj memenuhi manhaj ini mampu hadisnya secara sanad, ingat secara sanad. Kalau secara sanad berarti ada beberapa syawahid dari jalur lain yang mendukung hadis ini misalnya. Jadi kalau hadis ini mengdhaif sanadnya, tapi ini dalilnya kalau kita mengamalkan ini begitu pula ini pendapat Syekh Ibnu Utsaimin ya kalau ada kontemporer Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dari kalangan. Jadi kita loncat dikit lah kalau misalnya Syafi'iyah pengen ke Hanabilah misalnya. Di Hanabilah pun juga begitu. Misalnya Syekh Utsaimin gitu ya. Dia mengatakan tergantung cara pandang kita. Kalau kita mengikuti hadis dhaif ya nggak boleh amalkan, ini udah nggak usah diamalkan. Tapi kalau anda merasa ini boleh diamalkan, takut dari Munawi silakan diamalkan. Tapi lebih sunnah di sunnah itu diamalkan apa? Jika sakaratul maut, ya bukan setelah kematian. Itu sebenarnya. Ya, jadi mana hadis ini saya mau takum itu sebenarnya maknanya kepada istihbar. Ya kepada istihbar. Nah, ada pun setelah kematian, nah itu Allah alam ya. Saya juga nggak bisa langsung menyalahkan, tapi ada juga beberapa pendapat dari teman-teman kita yang mengamalkan itu. Cuma saya belum mengkaji lagi, ya belum sempat mengkaji lagi bagaimana pendalilan mereka. Gitu. Nah, jadi kalau saya pribadi juga, saya pribadi tidak mengamalkan yasinan, ya, tahlilan gitu enggak. Tapi untuk sakaratul maut ya minimal ketika dulu almarhum bapak saya tuh talqin ya, jadi talqin ya ditalqin la ilaha illallah. Jadi untuk mayit itu mengikuti ya agar akhir kalamnya itu la ilaha illallah.
ketika nanti ruhnya dicabut dari jasad. Nah, selain itu kita baca Yasin. Baca ya, Yasin. Ya, bacanya cepat aja, hadir Yasin. Nggak usah pakai nada yang pelan ya. Nggak usah seperti kita sholat Yasin wal Qur'anil Hakim. Gitu nanti kelamaan gitu kan. Itu udah keburu wafat gitu kan. Baca cepat aja tapi tetap tajwidnya itu dijaga. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim. Nah, itu yang saya amalkan juga. Jadi dibaca mautakum di sini kita istihdar. Apa istilah istihdar? Jadi ketika sakaratul maut. Adapun setelah wafat, Allah alam. Coba boleh yang grup ini, ya, yang kelompok ini coba cari lagi dalilnya silakan dari internet. Yang penting sumbernya jelas. Ya, boleh silakan cari dalil. Jadi kita bisa komparasi. Begitu. Warwah mujalidun anisyami qala kanatil ansaru ila hadaru qara'u 'indal mayyiti suratal baqarah wa mujalidun dhaif. Nah, juga dari tabi'in namanya Mujalid dari Syabi bahwasanya berkata dulu sahabat-sahabat Ansor itu ketika menghadiri orang yang sedang sakaratul maut baca surah Al-Baqarah. Ya, jadi bukan Yasin lagi. Kalau Yasin kan berapa ayat ya? 80 ayat ya kalau masalah 80 ayat. Kalau Al-Baqarah 265 ya, 265 ayat itu kan. 25 atau 265 kan? 265 ayat itu. Baca Al-Baqarah ketika mereka sakaratul maut. Tapi di sini juga dibilang mujalidun dhaif. Ya, berarti dhaif. Jadi ini bentuk ilmiah juga ya dari Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi misalnya beliau menerima dhaif, tapi dijelaskan juga dhaif. Ya, jadi kita bagi orang misalnya kita nggak mengamalkan hadis dhaif, kita tahu oh ya udah. Bagi yang kita mengikuti manhaj Imam Nawawi dalam hal ini, silakan terima. Tapi kita mesti jelaskan ini dhaif. Dari perawinya kah, dari sanadnya kah, dari makan. Begitu ya. Jadi kesimpulannya untuk orang mayit, untuk mayit ya disunahkan kita baca kalau kita mengamalkan hadis dhaif dalam fadilah amal, maka diperbolehkan kita baca Yasin tapi dibaca ketika sakaratul maut. Kalau sakaratul maut kita bisa bacakan Yasin. Itu memperingan roh keluar dari jasadnya. Ya. Begitu pula dalam talqin. Jadi sunah-sunah ketika sakaratul maut ya, talqin. Yang paling penting itu justru talqin ya. Talqinnya itu ya biar sang mayit itu akhir kalamnya adalah la ilaha illallah. Itu paling penting, itu paling didahulukan sebenarnya ya. Dan didahulukan sebenarnya. Jadi kalau baca Yasin kan nggak mungkin ya ayat mengikuti ya, karena apalagi kalau dia nggak hafal Quran, sulit gitu kan. Jadi yang paling didahulukan adalah talqinnya itu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Baru kita bacakan Yasin untuk mempermudah ya. Begitu dengan Al-Fatihah ya. Nah, kalau Al-Fatihah kalau kita kirim beberapa surat ini setelah wafat, misalnya kita wafat, di sini nggak dibahas, bisa tambahkan dikit. Misalnya kita kirimin surat Al-Fatihah kepada yang telah meninggal, kepada yang apa, itu juga pakai dalil umum. Dalil umum, dan itu justru pendapat Hanabilah. Ya, kalau di kalangan mazhab Syafi'i ini memang ada perbedaan pendapat, gitu. Tidak ada penegasan yang kuat. Sampai enggak sih? Sampai tidak kiriman pahala kita kepada sang mayit. Ya, menjelaskan dalil umumnya apa? Idza matal insanu qata amaluhu illa min thalath. Ketika manusia itu wafat maka akan terputus semua amal kecuali 3. Apa? Sedekatin jariyah. Sedekah jariyah dia banyak nyumbang, banyak wakaf, itu akan ketika dia wafat akan ngalir pahalanya. Lalu yang kedua adalah sedekatin jariyah, awaladin salihin yad'ulah, atau anak yang saleh yang mendoakan dirinya. Ya, yang ketiga adalah ilmun yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat bagi diri dia. Nah, itu 3 amal yang disepakati itu. Jadi sedekah jariyah kalau udah meninggal ya, sedekah jariyah, lalu apalagi anak soleh yang mendoakan, atau ilmu yang bermanfaat. Jadi dia ngajar ilmu, ya, dan semoga ini salah satu sebab saya dapat pahala yang mengalir nih, saya ngajar antum misalnya. Ya, atau nanti antum mengajar lagi. Ya, kita ngajar ilmu pada orang adalah amal jariyah gitu. Ya, pahalanya akan abadi. Ya, kita wafat pun di alam kubur kita akan terus ada tuh, kita dapat penerangannya itu. Nah, sebagian kalangan ulama mengatakan termasuk sedekah jariyah itu adalah kita bacakan Quran. Gitu ya. Jadi pakai bacaan Quran, kayak Fatihah, baca itu sampai kepada dia. Dan itu khilaf yang kuat ya. Ada yang mengatakan tidak, yang mengatakan tidak sampai, ada yang mengatakan sampai tidak sampai. Yang ya, dan ini masih toleransi khilafiyah ya, artinya silakan untuk mau ambil pendapat yang mau pakai dalil
yang mengatakan dalil sampai, maka bacalah itu. Yang mengatakan dalil sampai, sudah nggak usah diamal. Memang doa dengan doa-doa yang warid. Ya, Allahumma aqbil ba'sa rabban nas iskan syafi. Kalau orang sakit, kalau udah meninggal doakan. Kalau orang tua kita, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Beda kalau tadi orang sakit ya. Kalau orang sakit kalau Fatihah itu sepakat para ulama ya, itu ruqyah. Tapi kalau untuk orang meninggal yang sudah meninggal wafat itu memang khilaf sampai tahu tidaknya. Dan dulunya kuat gitu ya. Dulunya kuat bisa diamal seperti itu. Ya, gitu ya. Jadi karena kita semakin belajar kita akan semakin paham terkait hal tersebut. Baik. Tambah sedikit lagi ya. Nah, ini soal bab 9 masuk sudah. Bab 9 jadi bab 10 itu indeks baca aja, bab ini saya akan baca sebagian ya biar bisa menghemat waktu untuk besok kita waktu khatam. Al-babu tasya fi kitabatil Qur'an wa ikramil mushaf. Nah, ini tentang sejarah. Lain kalau sejarah tulisan Quran dan juga memuliakan mushaf. Jadi kita sudah bahas tentang ikramul mushaf ya secara singkat. Nah, sekarang di sini rincian-rinciannya bagaimana cara kita memuliakan mushaf. Ingat mushaf ya. Jadi bedakan, mushaf itu berarti objek kan. Ya, karena mushaf Al-Qur'an punya kedudukan tersendiri walaupun dia hanya buku, hanya sampul gitu kan, tapi punya kedudukan tersendiri, hukum-hukum tersendiri. Qala Imam Nawawi rahimahullahu taala, "I'lam anna al-Qur'an al-aziz kana mu'allafan fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ma huwa alaihi fil masahif al-yawm. Walakin lam yakun majmu'an fi mushafin bal kana mahfuzan fi sudurir rijal wa kana qa'ifu min as-sahabati yahfazunahu kullah wa dha'ifu yahfazuna ab'adan minhu." Ya. Ini tentang apa namanya? Jadi saya sikat aja ya. Ketahuilah bahwasanya Quran al-Aziz, ya, Quran yang mulia ya. Pada zaman Nabi SAW itu, kan ditulisnya hanya di pelepah kurma ya, atau di batu-batuan, ya. Tidak tetap gitu loh. Kenapa? Karena memang pada zaman itu tradisi lisan lebih utama. Ya, bukan tradisi tangan, ya, kalau tradisi lisan itu menghafal ya. Orang Arab itu dahulu menghafal itu sudah menjadi budaya yang kuat dan mereka diberikan karunia Allah mudah menghafal. Ya. Jadi dulu itu memang ditulis hanya di pelepah kurma atau misal di daun-daunan atau batu-batuan ya, karena mereka lebih mengutamakan menghafal. Ya, jadi banyak sekali Al-Qur'an itu dihafal ya, tidak ditulis dulu ya pada zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan banyak dari kalangan sahabat yang telah menghafal Al-Qur'an. Aku ingat tidak semua sahabat Nabi hafal 30 juz itu dia. Ya, nanti ini akan apa namanya akan nyambung dengan bagaimana kok ada penulisan mushaf Al-Qur'an menjadi suatu buku gitu kan, ditulis dalam suatu buku yang tetap. Mereka banyak menghafal tapi nggak semuanya selesai 30 juz. Itu yang jadi persoalan gitu. Yang hafal 30 juz itu hanya beberapa ya sebenarnya. Dan itu mereka dari kalangan qurra, dari para ahli Quran seperti Ubay bin Ka'ab, Ali bin Abi Thalib, ya. Lalu siapa lagi? Abu Musa al-Ash'ari, ya. Mereka yang memang ahli Quran gitu ya. Adapun yang ahli fikih, ya ahli hadis itu nggak semuanya hafal Quran kayak Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu nggak hafal 30 juz sudah. Dan itu hafal Al-Baqarah 12 tahun. Al-Baqarah hafal 12 tahun. Kenapa? Karena belum benar-benar merenungi, mendalami sedalam-dalam. 12 tahun beri itu aja. Sekarang hafal Quran kan banyak yang cepat-cepat. Nggak salah juga sih. Cuma terkadang meremehkan kita dalam memahami isinya, itu yang masalah. Itu ya. Jadi nggak semua sahabat itu hafal Al-Qur'an. Tapi itu bukan berarti menjadi aib ya. Itu karena mereka juga kondisi mereka juga yang sedang sibuk. Bagi sahabat Khalid bin Walid, ya, panglima perang, nggak sempat ngapal Quran banyak-banyak gitu ya. Tapi mereka tetap berusaha. Itu ya. Jadi antum dan antuna nih sekarang yang sedang menghafal Quran, ya nggak usah berkecil hati. Ya, nggak usah berkecil hati. Ya. Yang penting tetap berusaha. Terus menghafal Quran walaupun nggak hafal sampai 30 juz ketika wafat. Daripada jadi mantan penghafal Al-Quran. Itu yang jadi masalah. Saya dulu pernah hafal 10 juz, sekarang udah hilang. Itu yang bahaya, itu musibah ya. Kita udah pernah bahas dulu. Kalau para sahabat nggak begitu. Terus mereka menghafal. Sampai wafat nggak hafal Quran ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Gitu ya. Nah, itu jadi awalnya mereka menghafal. Falamma kana zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu وقتل كثير من حملة القرآن خاف موتهم واختلاف من بعدهم فيه فاستشار الصحابة رضي الله عنهم في جمعه في مصحف فأشاروا بذلك
fakatabahu fi mushafin wa ja'alahu fi baiti Hafsah ummul mukminina radhiyallahu anha. Nah, jadi ketika pada zaman Abu Bakar As-Siddiq, kita pernah kenal di sejarah Khalifah Rasyidin. Pada zaman Abu Bakar As-Siddiq kan banyak yang murtad, ya banyak yang murtad. Murtadnya karena salah satunya apa? Mereka mengingkari zakat. Ada yang mengingkari kewajiban zakat, ada yang mengaku nabi palsu, ya kan? Ada Musailama al-Kadzdzab, ada Tulaihah al-Asadi, banyak para nabi palsu di Jazirah Arab. Salah satu perang ya yang dimana perang ini mengakibatkan banyaknya para penghafal Quran mati atau syahid di medan perang, ya itu perang Yamamah. Perang Yamamah, ya. Perang Yamamah ini perang dengan Musailamah al-Kadzdzab, ya. Dan ini banyak para sahabat Nabi SAW penghafal Quran ini wafat, ya wafat. Nah, ketika itu takutlah atau khawatirlah Abu Bakar As-Siddiq terhadap kondisi tersebut. Khawatir kalau semakin banyak yang hilang atau semakin banyak yang wafat di kalangan sahabat yang menghafal Quran, akan hilang juga nih Quran. Ya akhirnya ketika itu bermusyawarah dengan para sahabat, dan yang mengusulkan untuk pembukuan mushaf itu adalah Umar bin Khattab, ya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Awalnya dicegah oleh Abu Bakar. Kenapa? Ini kan perbuatan yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Tapi kata Umar enggak, ini ada maslahat di sini. Dan ingat, pembukuan mushaf Al-Quran itu bukan ibadah, makanya tidak ada perkara bid'ah di sini. Kadang jadi ada sebagian orang yang memakai hujah bid'ah hasanah itu apa? Abu Bakar aja bikin mushaf. Itu bukan perkara ibadah, ya itu perkara masalah mursal, ya. Membaca Al-Quran itu ibadah. Tapi bagaimana sistematikanya penulisannya kah? Itu bukan masalah ibadah, jadi luas. Ya, itu bukan masalah bid'ah secara istilah, secara logawi ya. Tapi secara istilah itu karena bid'ah. Gitu. Jadi, apa kata Umar bin Khattab untuk melakukan pembukuan itu agar terjaga. Jadi dibukukanlah mushaf itu pada zaman Abu Bakar As-Siddiq pertama kali. Ya, pertama kali. Dan mushaf itu disimpan di mana? Rumahnya Hafsah, ya putri Umar bin Khattab yang juga merupakan istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Falamma kana zamanu Utsman radhiyallahu anhu wa intashara al-Islam, qafa Utsman radhiyallahu anhu wa al-ikhtilaf al-muaddi ila tarki syai'in min al-Qur'an aw ziyadati fihi fanasakha min dhalika al-majmu' allati ila Hafsah radhiyallahu anha alladhi ajma'a as-sahaba alaihi masahif wa ba'atha biha ila al-buldan wa amara bi itlafi ma khalafaha wa kana fi'luhu hadha bifaqin minhu wa min Ali bin Thalib wa sa'iri sahabati wa ghairihim radhiyallahu anhum. Dan ini juga nanti salah satu sebab adanya qiraat sab'ah asyrah sebenarnya. Jadi saya singkat aja nih kalau jadi kepanjangan. Mushaf Al-Quran sudah dibukukan, jadi udah ada mushaf. Namanya mushaf, dibukukan, ya kan? Jadi Quran itu dibukukan, jadi yang nggak hafal Quran bisa buka mushafnya, hafalin gitu kan. Ada banyak juga yang hafal Quran, ya kan? Nah, ketika pada zaman Umar bin Khattab ekspansi, istilahnya persebaran dakwah Islam semakin meluas ke berbagai daerah di luar Arab, ya, yang notabene kan mereka nggak bisa bahasa Arab awal. Dan notabene waktu di negara sekarang dari Afghanistan, Kurdistan, Pakistan, ya dari sekarang itu kan udah masuk Islam sejak zaman Umar bin Khattab atau Utsman bin Affan. Ketika Islam masuk sampai daerah sana, di Azerbaijan termasuk Armenia, dan sampai situ banyak di kalangan mereka, di kalangan kaum muslim ini, karena mereka jauh dari pusat pemerintahan Islam dari Madinah, itu banyak perbedaan bacaan dalam Al-Quran. Ya, banyak perbedaan bacaan Al-Quran. Satu baca begini, satu baca begini, satu baca begini. Tidak ada standar baku, gitu kan? Karena tergantung gurunya yang mengajarkan. Dan ingat, sebenarnya qiraat sab'ah itu, ya, tinggal Quran unzila ala sab'ati ahruf itu zaman Nabi sudah ada. Itu zaman Nabi sudah ada. Ya, jadi para sahabat Nabi SAW itu berbeda-beda memang setorannya. Ada pakai bacaan dengan mood. Bacaan begini, bacaan begini, bacaan begini. Nah, ditambah sekarang menyebar pada zaman menyebar ke daerah, makin banyak juga tuh ragam variasinya, ya. Bahkan ada yang membuat qiraat-qiraat yang mungkin tidak ada sandarannya, tidak ada nasnya, ya. Ya, mungkin pengaruh dari terlalu banyak bacaan sehingga terlalu menyebar banyak bacaan membuat semakin tidak kondusif. Satu baca begini sehingga sempat ingin terjadi pertengkaran, peperangan hanya karena baca Al-Quran. Antum baca begini salah nih, bahkan masalah yang mengkafirkan.
Bahkan ada istilah qiraati khairum min qiraatik. Bacaan saya lebih baik daripada bacaan Anda. Gitu kan. Karena ini nggak benar, masa baca begini. Satu begini salah-salah. Gitu kan. Gitu kan. Akhirnya Utsman bin Affan musyawarah. Gimana nih? Ya. Sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman ketika beliau ketika beliau berjihad ke daerah Armenia melihat pertikaian itu, kembali ke Madinah, bilang ke Utsman, selamatkan umat Islam karena sedang dalam perselisihan hanya karena bacaan Al-Quran. Ya, dibikinlah satu mushaf Mushaf Utsmani. Yang mana mushaf Utsmani ini adalah mushaf yang sudah mencakup semua bacaan tersebut, tetapi dengan dialek Quraisy. Dengan dialek Quraisy. Nah, itulah menjadi standar, ya, standar utama di dalam mushaf Al-Quran hingga sekarang. Jadi pada zaman Utsman bin Affan itu, kalau kita pengen ringkas, pada zaman Bakar itu adalah penulisan pertama mushaf. Pada zaman Utsman bin Affan penyeragaman mushaf. Mana mushaf mesti dipakai itu. Nah, lalu setelah pada zaman sahabat selesai, barulah ilmu qiraat sab'ah jadi ilmu, qiraat jadi satu ilmu tuh pada zaman tabi'in. Ya, seperti ada ilmu Mujahid, ya, nanti ada terus sampai Mujazari terus. Sebagaimana fikih, misalnya fikih itu ada ilmu fikih itu kan setelah ada imam madhab pada zaman tabi'in. Tapi ilmunya sudah ada sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Tapi untuk pengumpulan mushaf menjadi satu, lalu dengan satu bacaan atau dengan satu standar yang khusus, itu pada zaman Utsman bin Affan, agar umat nggak bertikai-tikai lagi. Mana mushaf yang mesti dipakai, mushaf yang mesti dipakai, karena mushaf itu banyak penyebarannya ke berbagai daerah Islam yang telah dikuasai oleh para sahabat Nabi SAW. Gitu. Dan ini sudah disepakati, ya. Jadi Utsman bin Affan membakar seluruh mushaf yang bertentangan dengan mushaf Utsman, yang pakai dialek Quraisy, gitu kan? Yang ada di Quraisy. Jadi semua mushaf yang dipertahankan itu dibakar. Di Madinah dibakar, lalu dipilihlah satu mushaf itu. Dan itu sesuai dengan kesepakatan para sahabat pada saat itu. Wa innama lam yajma'uhu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi mushafin wahid lima kana yatawaqqa'u min az-ziyadah wa nasqi ba'dul matlub wa lam yazal dhalika at-tawaqqu'u ila wafatihi sallallahu alaihi wasallam falamma amina Abu Bakar wa sairus sahabah radhiyallahu anhum dhalika at-tawaqqu' wa qatawatil masalah jam'ah fa'aluhu radhiyallahu anhu. Ya, jadi kenapa Nabi SAW tidak membuat mushaf dari awal? Karena Nabi SAW nggak ada kekhawatiran pada saat itu. Ya, karena pada saat itu tradisi lisan Nabi utama, menghafal itu lebih utama dan banyak yang bisa menghafal, jadi nggak ada hajat untuk nulis mushaf, nulis Al-Quran dalam bentuk mushaf, gitu ya. Tapi karena pada zaman sahabat ada hajat itu, karena khawatir nanti makin banyak menghafal Al-Quran juga, maka dibuat. Jadi ada masalah, ya, gitu ya. Jadi ada masalah. Waktu fi adadil masahif allati ba'atha biha, dan juga ada perbedaan pendapat tentang berapa mushaf yang disebar. Jadi setelah Utsman membuat mushaf Utsmani disebar ke berbagai daerah Islam. Ya, ada perbedaan pendapat. Ada berapa jumlah? Kalau Imam Abu Amr Ad-Dani, ini salah satu ulama qiraah juga, ya. Aksarul ulama'i ala anna Utsman radhiyallahu anhu kataba arba'a nusakhin wa ba'atha ila al-Basrah ihdahunna wa ila al-Kufati ukhra wa ila Syam ukhra wa ihtabasa indahu ukhra. Pendapat pertama mengatakan bahwasannya ada 4 mushaf. Pertama ke Basrah, yang kedua ke Kufah, yang ketiga ke Syam, yang keempat di Madinah. Bisa ditahan oleh ihtabasa indahu ukhra, maksudnya ditahan beliau, ya. Maksudnya ditaruh di Madinah saja, ya, buat pegangan beliau. Jadi pertama pendapat siapa? Abu Amr Ad-Dani. Abu Amr Ad-Dani ulama qiraah, ulama ilmu rasam juga, dan muarah sanad Al-Quran, ya. Jadi Ibnu Ghazali, Asy-Syatibi, Ad-Dani. Ini muarah sanad Al-Quran ke Abu Amr Ad-Dani. Jadi 4, ya. Ini pendapat pertama. Jadi 4 tempat, Basrah, Kufah, Syam, dan Madinah. Pendapat lain, Abu Hatim As-Sijistani, waqala Abu Hatim As-Sijistani, kataba Utsman radhiyallahu anhu sab'ata masahif. Ba'atha wahidan ila Makkah, wa akhara ila Syam, wa akhara ila Yaman, wa akhara ila Bahrain, wa akhara ila Basrah, wa akhara ila Kufah, wa habasa bil Madinati wahidan. Nah, jadi pendapat kedua dari Abu Hatim As-Sijistani, ada 7 mushaf. Apa saja?
ke Mekah, kedua ke Syam, ketiga ke Yaman, keempat ke Bahrain. Ya, Bahrain. Dulu Bahrain itu adalah Oman. Ya, jadi apa namanya dulu itu daerah Oman itu namanya Bahrain. Dan sekarang jadi negara sendiri. Lalu kepada Basrah, ya, Basrah, lalu ke 6 Kufah, dan tadi di Madinah. Ya, yang lebih banyak dipilih pendapat yang kedua ini ya, Abu Hatim As-Sijistani. Ya. 7 tempat. Hada mukhtasar ma yata'allaqu bi awal jami' mushaf wa fi ahadits katsirah fi sahih. Ini termasuk ringkasan yang terkait tentang bagaimana metodologi, bagaimana sejarah penulisan mushaf atau pengumpulan mushaf ini rencana di ilmu usul tafsir ya atau ulumul Quran. Ini diringkas saja sama Imam An-Nawawi. Wa fil mushafil salat wa dhammul mim wa kasruha wa fathuha fa dhamm wal kasru masyhuratan wal fathu dzakarahu Ja'far an-Nahas wa ghairuhu. Jadi untuk ini saya lughah saja ya. Lughah, jadi mushaf itu bisa dibaca dengan mushaf atau juga bisa disebut dengan mashaf, bisa juga disebut dengan mishaf. Tapi yang lebih sahih, lebih afsah ya. Kalau lughah itu afsah, lebih fasih. Fasih itu jangan mushaf, bukan dom. Oke. Wallahu ta'ala a'lam. Oke, selanjutnya kita teruskan besok ya. Ini kata mau. Salah akan cepat. Oke. Oke, ini cukup di sini. Ini udah lebih dikit ya. Tadi kita mulai jam berapa ya? Tadi karena saya telat 5:45 ya, berarti pas jam ya. Jadi nggak usah lebih dulu. Oke. Insya Allah kita lanjutkan besok ya, sekaligus khataman. Kalau ada yang bertanya silakan. Jangan tutup. Jadi kita sisa bab terakhir ya. Jelas semua ya? Apa mau tanya tadi? Silakan. Terkait dengan Al-Fatihah untuk orang yang sakit itu harus di hadapan orang yang sakit langsung atau bisa dari jarak jauh? Bisa dari jauh. Bisa dari jauh. Misalnya kita kan kalau misalnya ya kalau di masjid-masjid itu kadang gini, kalau Jumatan, masuk masjid tempat saya misalnya. Jadi kalau Jumatan itu biasanya DKM-nya ketika pengumuman Jumatan bisa begini. Pada orang yang sakit, pada orang yang telah wafat, mari kita bacakan doa Al-Fatihah. Nah, itu kita kadang kayak gitu kan? Apa? Ala hadiniyah wala kulli niyatin shalihah. Surat Al-Fatihah. Itu penting niatnya apa? Ya, itu niatnya untuk orang tersebut, maka insya Allah akan menjadi ruqyah bagi dia. Tapi lebih utama lagi kalau antum lagi jenguk misalnya ya, lagi jenguk dia gitu kan, doa sekaligus dibacakan surat Al-Fatihah gitu. Nah, Ustaz, jazakallahu khair. Oh iya. Ya cukup ya. Oke. Insyaallah gini, oke, saya tutup dengan doa kafarah. Lalu saya pengen ngomong dikit buat khataman besok. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.